Oke, thank you. Ya, saya saya senang kita kenal cukup lama juga ya beberapa ya. Apa kabar? Lama nggak ketemu juga tapi Yosia sama Irin kalau menurut saya dua orang yang sangat punya hati mau belajar. Itu yang memudahkan semuanya sih. By the way, Jeremy dan teman-teman, bagus saya diberkati banget. Wow, wah menikmati penyembahan ya, asik ya. Sebetulnya online tidak mengganggu kita ya untuk menyembah Tuhan. Oke, saya nggak lama-lama, saya mau ajak kita belajar tentang revealing our inner heart. Revealing our inner heart. Jadi, kita semua pelayan Tuhan tuh perlu belajar untuk membongkar hati yang paling dalam. Kenapa? Saudara, saya punya beberapa orang yang saya kagumi. Sakti, Sorry Kandi, mute suaranya somehow. Tolong di-unmute. Oke, ya, oke. Udah? Ya. Kalau putus-putus bilang ya, tolong diputus, langsung kasih tahu saya aja. Jadi, saya nggak tahu saudara tahu Peter Youngren nggak? Saya jadi panitia dan saya ada di lingkar satu. Saya beberapa kali pembicara-pembicara luar negeri begini, Maurice Celulo, semua saya ada di lingkar satu dalam kepanitiaan waktu itu karena saya ikut bergerak dalam jaringan doa dan semuanya. Saudara bisa Google Peter Youngren, hancur-hancurnya hidupnya. Ya. Bahkan Swiss melarang dia masuk karena sudah dianggap penipu besar dan semuanya. Padahal saya lihat di depan mata saya bagaimana orang kaki kecil sebelah bisa berdiri dan semuanya. Orang-orang yang dari saudara sepupu kita semua mengalami mujizat dengan luar biasa. Padahal kita saat itu dikelilingi sama laskar jihad semua. Saya lihat bagaimana dia bilang, nih kasih waktu saya 5 menit, dilarang kebaktian, dia bilang 5 menit aja. Saya mau berdoa. Dan hanya berdoa, nggak khotbah, kesembuhan terjadi luar biasa. Tapi tinggal suruh googling, dia hancur sekali, dia menghamili jemaatnya, dia cerai, sudah pernikahan yang kesekian kali kalau nggak salah. Dan semuanya. Saya menceritakan ini bukan mau menjelekkan dia, tapi saya menceritakan ini karena hati saya hancur. Dari semua pembicara yang sekelas beliau ini, dia yang paling saya kagumi. Karena simpel, sederhana orangnya, nggak neko-neko, nggak minta pelayanan yang gimana-gimana, tapi hancur. Ya, kenapa sih? Masalahnya ada di inner heart. Nah, saudara dan saya perlu belajar untuk membongkar inner heart kita. Supaya saudara dan saya bisa terus bertumbuh dan bisa terus berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Nah, kalau saudara lihat, dalam hidup kita ini ada, saya sebut gini, 3 akar, 1 sebab, dan banyak akibat. Ada beberapa teman-teman sudah pernah ikut pelajaran ini, tapi saya pikir adalah bagus untuk kita ulang lagi. Dan izinkan saya untuk tidak seperti berkhotbah kali ini ya, saya mau seperti kelas gitu loh, karena ini bukan khotbah yang populer, yang saya cuma khotbah dengan luar biasa terus orang diberkati, enggak. Ini perlu perenungan. Ada 3 akar, 1 sebab, dan banyak akibat. Ya, ini yang saudara dan saya perlu perhatiin. Apa 3 akarnya? Kita akan pelajari semua satu-satu, tapi apa 3 akarnya? 3 akarnya adalah slide berikutnya. Yang pertama kepahitan, cinta uang, kenajisan. Alkitab bilang ini 3 akar dosa. Ada 3 akar dosa dalam hidup manusia, yaitu kepahitan, cinta uang, dan kenajisan. Kita akan pelajari ya. Nah, tapi saya mau saudara lihat dulu gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini gambaran tentang hati kita sebagai manusia. Saudara tahu ini, yang di permukaan itu apa yang kita tahu. Saudara tahu banyak tentang firman Tuhan, puji Tuhan. Saudara mengerti banyak, puji Tuhan. Saudara tahu banyak tentang seharusnya begini, puji Tuhan. Tapi percayalah, penelitian sudah membuktikan, semua yang kita tahu dengan semua ayat yang kita hafal, itu cuma menentukan 10% dari respon sikap hidup kita, perjalanan hidup kita. 90% yang lain yang menentukan justru yang di dalam itu loh. Di hati yang paling dalam tersembunyi di situ. Barusan aja saya bicara sama kemarin saya bicara sama salah satu leader di CLCC. Saya cerita aja sama saudara bahwa kita semua terus bertumbuh. Dia sedang mengalami masalah banyak, dia sedang mengalami maksudnya gini. Lancar sih, hidupnya lancar sebetulnya, tapi seperti khotbah yang kemarin disampaikan di CLCC, dia lagi mengalami burnout sekali. Terus waktu kita bahas-bahas, dia bilang, gue sudah tahu semuanya. Gue sudah tahu, tapi kenapa gue begini? Saya bilang, itulah yang kita bahas. Betapa luar biasa. Lihat nggak? Bahwa saya ketawa sama dia, saya bilang,
Dia pengen nangis, dia bilang, gue udah tahu. Ya itu yang lu tahu cuma menentukan 10% kan. Benar banget apa yang kita bahas kan. 90% ditentukan apa yang ada di hati lu. Nah, masalahnya apa yang ada di hati kita paling dalam? Kenapa pendeta hamba Tuhan yang begitu luar biasa pun bisa berhancuran? Aduh, kata-kata saya berjatuhan, bertumbangan semua. Karena semua kita harus jujur, 90% di dalam diri kita itu masih banyak hal, banyak akar yang belum benar. Kalau sudah bilang, oh saya sudah benar semua, puji Tuhan, saya harus akui saya belum. Saya mikir saya lebih baik mengakui dan saya memilih berjaga-jaga untuk terus menggali 90% di dalam itu ada apa aja. Daripada saya bilang, oh enggak, saya sudah oke. Daripada saya hanya, kan kita sering bilang, gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Dahsyat. Saudara, satu sisi itu perkataan iman, tapi sisi yang lain sebetulnya kita sedang menipu diri sendiri waktu kita sebetulnya harusnya kita bilang, saya sedang mengalami sesuatu. Enggak apa-apa juga loh. Sekali lagi perkataan iman itu bagus, tapi nggak apa-apa juga kalau kita juga mau bilang, saya lagi punya masalah. Saya tahu saya sedang digoda dengan cinta uang. Saya sedang digoda dengan kenajisan. Saya sedang digoda dengan kepahitan. Wow, itu hebat kalau saudara dan saya bisa menyadari itu. Coba kita lihat gambar berikutnya. Dari mana yang di bawah itu terbentuk? Nah ini dia, ada banyak antena dalam hidup kita. Apa yang kita see, hear, smell, taste, touch, apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa, kita kecap, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Semua perjalanan hidup saudara dari kecil sampai sekarang, itu akan mempengaruhi, itu masuk, ditangkap di antena indera kita. Dan itu mempengaruhi pikiran kita. Setelah masuk ke pikiran kita, dia akan masuk dalam, tadi, di bawah, subconscious mind. Bawah sadar kita, hati yang tersembunyi di dalam. Dan tanpa sadar itu mempengaruhi badan kita, tubuh, respon kita. Saudara lihat ini, pernah nggak saudara ketemu sama orang yang saudara pernah melukai, saudara begitu rupa, di pikiran saudara bilang, saya sudah mengampuni, saya sudah mengampuni, saya sudah mengampuni. Begitu ketemu dia, nah, kesel. Toto belok jalannya. Pernah itu? Pernah itu? Teorinya kita tahu, saya udah nggak apa-apa, saya udah nggak apa-apa. Tapi di hati paling kecil masih ada banyak luka yang tersimpan, itu yang mempengaruhi body kita. Akhirnya mempengaruhi result. Resultnya apa? Kita buang muka, pura-pura nggak lihat, belok. Alkitab menceritakan itu dari tokoh siapa? Yusuf. Saya ulang sekali, Yusuf itu 9 tahun jadi raja di Mesir. Coba cek, nggak pernah sekalipun dia berusaha cari bapaknya. Nggak pernah. Padahal dia tahu bapaknya tinggal di mana. Mungkin waktu itu dia nggak tahu bapaknya. Saudara gimana? Waktu dia pergi nyamperin kakak-kakaknya, kan dia jalan sendiri. Berarti dia sudah cukup tahu. Bapaknya udah percaya, pergilah cari kakakmu. Kamu sudah tahu bapak tinggal di mana. Tapi tidak pernah dia mencari bapaknya. Kenapa? Karena dia, ada tadi, semua pengalaman dia begitu pahit. Dia marah, dia terluka sama keluarganya. Waktu punya anak pertama dia bilang, aku sudah melupakan sama sekali rumah bapakku. Itu arti nama anaknya yang pertama. Kasihan banget, saudara. Nama anak jelek gara-gara apa? Gara-gara bapaknya punya pergumulan nggak diberesin. Ya kan? Aku sudah lupa sama sekali akan rumah bapakku. Apa betul begitu? Anak kedua lahir, namanya siapa? Namanya, aku mendapat Tuhan menjaga apa tuh ya? Tapi di negeri penderitaanku. Di mana negeri penderitaan? Di tempat dia jadi raja. Lihat itu. Bahkan berkat Tuhan keberhasilan tidak bisa menutupi luka hati yang ada. Saudara, Tuhan bantu Yusuf untuk menyadari hati yang paling dalam. Coba gambar yang sebelumnya lagi tadi. Tuhan membantu Yusuf untuk menyadari ada apa di dalam itu. Caranya gimana? Dia datengin kakak-kakaknya. Bayangin, saudara, kalau saudara saya jadi dia shock banget loh. Orang yang saya keki lagi berusaha lupain, sampai anak saya gue lupa, lihat itu. Begitu muncul, saudara, apa reaksinya? Baca, saudara, dia nangis berkali-kali, dia marah. Alkitab bahasa Indonesia suka terlalu halus, bahasa aslinya dia kasar sekali membentak kakak-kakaknya. Bahkan dia rantai kakaknya, dia masukin penjara satu kakaknya, dia pengen balas sebalas-balasnya. Kenapa tubuhnya bereaksi seperti itu? Kenapa dia tahu? Dia padahal nama anaknya siapa? Aku sudah melupakan. Dengan kata lain, aku sudah ngampunin. Tapi begitu muncul, saudara, aduh, Yusuf loh, pahlawan iman loh, ya kan? Alkitab jujur sekali menceritakannya.
Perlu waktu berlama-lama sampai terakhir dia menangis dengan suara keras sampai seluruh istana Firaun tahu kejadian itu. Dia nangis ngejerit. Kenapa? Ternyata di paling dalam itu masih banyak sakit hati. Saudara jangan buru-buru bilang, enggak Pandi, saya sudah mengampuni kok, saya sudah mengampuni. Jangan buru-buru. Ya, coba kita lihat sekarang satu ayat. Ibrani 12 ayat 15 sampai 16. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar yang pertama yang akan kita pelajari adalah akar pahit. Yang bisa menimbulkan kerusuhan. Lihat, hidup kita juga rusuh, saudara. Orang yang pahit gampang sekali dipicu bikin kerusuhan. Kenapa? Di dalam sini ada kemarahan yang terpendam. Makanya Indonesia sangat gampang dipicu kerusuhan. Kenapa? Banyak yang menimbun akar pahit. Kehidupannya begitu pahit. Sehingga mudah sekali kerusuh terjadi. Dan mencemarkan banyak orang. Waktu kita sakit hati sama seseorang, saudara nggak punya masalah sama dia, saudara ketemu saya yang sakit hati sama orang itu, saya cerita, saya bilang, ini maaf, ini untuk doa ya, untuk beban doa ya, tapi hati saudara tercemar semua. Ikut keki, kenapa? Karena ikut dicemarkan. Itu akar pahit. Mau alasan apapun, kita bilang, ini bukan gosip ya, tapi saudara, kita sedang menyebarkan akar kepahitan. Kepahitan itu apa sih? Coba kita lihat slide berikutnya. Kepahitan adalah gini, tidak mau mengampuni. Tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau. Yang kedua, kita selalu punya keinginan membalas, itu pahit. Masih pengen balas. Yang ketiga, kita selalu merasa diri paling benar. Kalau salah satu dari tiga ini ada, kalau boleh saya bilang, udah pasti kita punya kepahitan. Ya. Akar ini menjadi akar yang dari tiga akar, kita tuh biasanya akan ada terus. Kenapa? Iblis itu tekun, saudara. Ya, banyak orang nggak setuju saya ngomong gini, tapi saya mau bilang kalau ada yang bisa diteladani dari iblis adalah dia tekun, kira-kira begitu ya. Dia akan terus menggoda saudara dan saya nggak habis-habis. Jadi dia terus menabur. Alkitab bilang Tuhan menabur, iblis juga menabur. Hati-hati. Jangan pernah pikir diri kita hebat, sudah jagoan. Kenapa? Karena iblis terus menabur. Saudara mungkin sudah bisa mengampuni, tapi kalau nggak jaga hati, tiba-tiba akar itu bisa muncul lagi. Tiba-tiba kita, loh kan kok udah mengampuni? Ya, iblis itu tekunnya luar biasa. Kita ingin membalas, kita pengen dia kelindes setum, kita pengen dia ke sambar geledek, kita pengen kalau bisa yang jelek-jelek terjadi sama dia. Ya kan? Kita doain loh, Tuhan aku memberkati dia, tapi dari nadanya aja kerasa, saudara. Saudara bisa rasa itu? Tuhan aku memberkati dia. Nah, ya, memberkatinya aja ada penekanannya udah beda. Itu ada kepahitan di dalamnya. Ya. Saudara tahu nggak? Yang lucu adalah kita semua mengasihi teman-teman LGBT itu, tapi saudara tahu nggak? Anak-anak muda, anak-anak remaja itu bisa ngomong di banyak tempat ya, ngomong sama orang tuanya gini, kenapa gereja kok membenci LGBT? Saya nggak mau bahas itu ya, tapi ini pertanyaan mereka. Dan enggak, kita doain. Mereka bisa ngomong apa? Tapi doainnya beda. Nah itu dia, lihat itu. Doainnya beda. Itu doainnya kayak nggak seneng. Itu di Jakarta saya dengar, di Bandung sana. Ada anak-anak yang ngomong sama orang tua bahwa mereka bisa melihat doanya beda. Nah, saya mau beritahu, begitu juga dengan kita. Hati-hati dengan kepahitan ini. Ya, coba kita lihat slide berikutnya. Apa sih, kalau ada akarnya, selalu ada buahnya. Itu yang saudara harus hati-hati. Lihat buah. Dari mana kita bisa lihat, Pak, saya nggak tahu saya masih ada akar nggak. Lihat buahnya. Selama ada buahnya, pasti ada akar. Udah pasti. Oh, enggak kok, ini ada buahnya. Saya suka gosip, tapi nggak ada akar pahit. Nah, itu saudara sedang menipu diri sendiri. Saudara sedang menipu Tuhan, dan saudara sedang menipu iblis. Tapi iblis senang ditipu saudara, karena dia bapak segala penipu. Ya kan? Oh, dia bilang, oke, silahkan tipu saya. Gini, buah kepahitan apa? Kerusuhan. Apa? Suka gosip, suka hoax. Begitu ada berita belum jelas, kita sebar. Kenapa kok suka banget nyebar berita nggak jelas? Kenapa kok suka banget nyebar berita yang negatif? Ada akar kepahitan di hati kita. Fitnah, marah, suka adu domba, kekerasan, minder, pemberontakan, balas dendam,
mengutamakan penampilan. Kenapa? Ada orang-orang, saudara, dulu pernah dihina waktu hidup kekurangan. Waktu dia coba pakai penampilan. Kenapa? Sebab ada kepahitan di dirinya. Gua nggak mau dihina orang, terus gua harus kelihatan gaya. Mau benar kaya atau ngutang, yang penting kelihatan gaya. Minder, kenapa kepahitan? Oh iya dong, kita dihina, terus akhirnya kita minder. Tapi sebetulnya pahit sekali. Akhirnya mencemarkan banyak orang. Coba saudara lihat, ini suka nggak gosip, cerita kita gimana. Saya harus jujur, sometimes saya pulang dari ketemu orang dan saya merasa, aduh tadi gue banyak nyebar gosip sih. Gue banyak, gue banyak menyebar kepahitan juga. Harus diakui, belajarlah kita peka untuk ini. Tadi saya kok ngomong banyak negatifnya ya. Waduh, masih ada akarnya muncul lagi nih. Saudara pernah rasa itu? Saya berapa kali mengalami itu. Ya kan, nggak sering-sering amat, tapi muncul lagi. Gitu loh. Ya, bahwa, kenapa tadi negatif banget omongan gua ya. Gitu. Slide berikutnya. Kita bahas akar yang kedua. Sekarang yang kedua, Pak. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang itu apa sih? Ini akar yang kedua, cinta uang. Kita lihat slide berikutnya. Cinta uang adalah memandang uang sebagai sumber kehidupan. Oh ya, kita perlu hidup. Kita perlu uang maksudnya untuk hidup. Tapi, apakah uang menjadi sumber kehidupan kita? Jadi pikiran kita pokoknya uang aja yang paling penting. Uang menjadi ukuran kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Perhatian baik. Di gereja seringkali begitu orang punya uang, orang kaya dibilang nih, diberkati dia. Karena apa? Itu ukuran kesempurnaan hidup. Ukuran kebahagiaan, bahkan ukuran berkat. Padahal sama sekali enggak. Itu tandanya cinta uang. Orang jahat, bisnisnya ngawur semua. Wah, diberkati dia. Saudara menghina Tuhan. Kita menghina Tuhan loh. Kenapa kok kita nggak bisa membedakan bahwa itu uang hasil kerja nggak benar sama berkat Tuhan? Karena mata kita melihat uang sebagai sumber kehidupan, sebagai ukuran kebahagiaan, sebagai ukuran kesempurnaan hidup. Lu harus kaya baru lu jadi orang. Itu orang zaman dulu ngomong begitu. Kita akibatnya menginginkan uang lebih daripada Tuhan. Lebih dari Tuhan. Bisa aja sambil pelayanan, tapi sebetulnya kenapa? Motivasinya supaya Tuhan berkati. Nanti kelihatan kalau Tuhan tidak memberkati, mulailah kecewa kita. Karena ujung-ujungnya uang. Atau apa? Mungkin Tuhan berkati, dan waktu diberkati kita jadi sombong. Kenapa? Karena uang jadi ukuran kesempurnaan hidup. Saudara mesti tahu ada satu konglomerat di Indonesia, saya nggak sebut. Itu paling suka ngomongin ya. Kalau saudara tahu, kalau ke kantornya, yang cerita sama saya Henny Christianus, karena dia dulu juga kerja sama orang ini. Tahu siapa? Benny Hinn. Reinhard Bonnke. Itu tahu semua, diundang sama dia. Kasih pesawat, suruh datang ke Indonesia. Untuk apa? Diomelin, saudara. Itu Benny Hinn semua dengerin dia. Iya. Dengar, saudara. Reinhard Bonnke 3 kali rumahnya ditebus balik sama dia. Karena Reinhard Bonnke itu udah beberapa kali bangkrut karena pelayanannya. Karena dia kan kakak di Afrika, dia jual rumahnya, dia beli. Kalau merhatiin Indonesia, beli balik, sambil tiap kali diomelin. Dan dia ngomelnya apa? Lu itu semua, baik, harus belajar dari gua nih lo. Nih lihat, gua mah bener di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Gua diberkati, uang gua banyak. Cinta uang, hati-hati sekali. Ya. Slide berikutnya, buahnya apa? Sekali lagi kalau ada akar, kita bisa kenali akarnya dari buah. Lihat, buah cinta uang apa? Takut. Kita suka takut. Kenapa? Kita takut kehilangan. Takut nggak punya uang. Takut, khawatir. Saya juga suka khawatir. Nih contoh, waktu COVID, saya bisa bangun subuh, keringetan. Saya mengenali, saya khawatir. Khawatir apa? Saya takut loh soal uang. Kenali, dan akui. Kenapa nggak mau mengakui kalau memang ada? Begitu buahnya muncul, saya selalu, kalau khawatir, saya cari khawatirnya apa nih? Saya takut. Jangan dipoles-poles pakai ayat. Kalau udah ada buah dari dosa, udah pasti akarnya ada.
Iri lihat orang kok dia bisa beli ganti mobil, kok dia bisa begini, kok dia bisa lebih enak. Iri. Rasa tidak aman, rasa tidak cukup, terus kurang, terus kita lihat orang paling kaya di dunia ditanya kan, kamu sudah mencapai ini, kamu udah punya uang segini banyak, terus udah gitu kamu mau apa sekarang? Terus dia bilang ini, give me another dollar. Dia bilang, saya mau lagi. Nggak pernah cukup. Akibatnya juga bisa apa? Terjebak hutang terus-menerus. Kenapa? Karena kita sangat pengen uang, karena kita kerja mungkin nggak dapat, akhirnya kita utang. Kita nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Banyak nggak jujur, banyak bohong, menghalalkan segala cara untuk kaya. Nah, dari sini kalau saudara lihat, sekali lagi, saya nggak akan minta saudara ngacung siapa yang begini, siapa yang begitu, tapi yuk latih diri kita untuk belajar jujur dengan diri kita masing-masing. Belajar jujur dengan diri kita sendiri. Yang mana buahnya ada. Kalau saudara bilang, saya tidak ada Pak Andi, saya mau bilang, saudara sedang berbohong. Ya, saya rasa kita belum ada yang begitu sempurna sampai tidak ada lagi dosa dalam kita. Nah, begitu ada dosa, kita harus cari akarnya. Karena gini loh, kalau kita berdosa, jangan sibuk potong daunnya, saudara. Takut. Dalam Yesus takut pergi. Ini nggak bisa ditengking, saudara. Kalau ini bisa ditengking, Reinhard Bonnke nggak, kok Reinhard Bonnke siapa? Peter Jongren dan yang lain-lain nggak perlu sampai jatuh-jatuh. Betul nggak sih? Lah mereka jago nengking dong. Mereka mujizat sudah luar biasa. Kenapa? Mereka nggak kurang semua itu. Kenapa ternyata nengking saja nggak semudah itu gini loh. Roh jahat itu sangat mudah diusir di dalam nama Yesus. Karena dia nggak bisa lawan Tuhan Yesus. Dia nggak bisa lawan Roh Kudus. Dia diusir, dia harus pergi. Tapi dia juga lihai. Dia tinggalin, scar di hati saudara. Dia tinggalin scar. Dia tinggalin luka cakar di hati saudara. Yang ini yang akan terus berkembang dan menggerogotin lagi. Rohnya pergi, akarnya ditinggal. Apa bentuk akar? Cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah. Itu tetap ada dalam banyak anak Tuhan. Gitu loh. Dan akibatnya cara berpikir yang salah ini menjadi akar di hatinya. Dan itu yang pasti membuahkan semua ini. Itu cinta uang. Ya. Sekarang kita masuk dalam akar yang ketiga. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Titus bilang begitu. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah. Sekali lagi lihat ini semua orang-orang yang mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka. Dan tidak sanggup berbuat yang baik. Lihat, tidak sanggup berbuat yang baik. Kenapa kita sudah dalam Tuhan, terus jatuh lagi. Ada akarnya, Pak. Jangan tempelengin diri sendiri. Teman saya dulu, kalau ada kelepasan ngomong, anjing. Kalau sekarang, anjay. Dia langsung pukul mulutnya. Pak, dalam Yesus. Satu sikap yang saya nggak bisa salahin juga, oke juga, tapi nggak hilang dengan begitu. Iya kan? Tapi coba kita lihat akarnya apa. Nah, akar yang ketiga adalah najis. Apa sih najis? Coba kita lihat. Kenajisan dalam gini, cara berpikir, akibatnya juga cara bersikap yang kotor, yang jahat, yang cabul. Jadi mikirnya memang kotor. Mikirnya memang jahat. Atau juga bisa mikirnya cabul. 3 ini definisi dari kenajisan. Kotor, jahat, cabul. Ya. Ada orang yang mikirnya nipu aja. Aduh, saudara. Ada kan yang begitu. Itu di gereja juga banyak kan. Pokoknya ngomong si ayat terus. Tapi nipu mah nipu. Kenapa? Jahat. Kotor memang. Cabul. Nah, itu cara berpikir. Nah, coba kita lihat. Ada nggak? Saya kalau mau jujur dari 3 akar tadi, kalau diurut, yang paling potensi mengganggu saya terus adalah kepahitan. Yang kedua, kenajisan. Yang ketiga, cinta uang. 3 itu, saya lihat, ini yang sering mengganggu saya. Levelnya kalau boleh dibilang, urutannya begitu. Dari situlah saya harus berjaga-jaga dengan beberapa hal
dengan hal-hal ini. Ya, coba kita lihat buahnya apa kenajisan ini. Buahnya apa? Rasa bersalah. Kenapa? Selalu ada rasa bersalah. Kita boleh nutupin kayak apapun juga, kita tahu kita berdosa kok. Dan ada rasa bersalah yang terus-menerus. Beda sama anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh, tapi dia ada melakukan dosa. Kita ada rasa bersalah, tapi rasa bersalah itu akan membawa kita masuk dalam pertobatan. Dan mengagumi karya salib Tuhan. Kita akan bilang, aduh Tuhan terima kasih ya buat semuanya. Engkau mengampuni saya. Dan ada tekad untuk bertumbuh. Tapi kalau buah dari kenajisan, rasa bersalah itu akan membawa kita menjadi rasa frustasi. Kita frustasi dengan diri kita frustasi dengan kekristenan, kita frustasi dengan Tuhan. Kita anggap gini, semuanya percuma, omong kosong doang. Akibatnya kita terikat dengan kebiasaan buruk. Terus kita bela diri, kita salahin gereja, kita bilang, saya kepahitan sama ini, saya kepahitan sama itu. Dan yang pasti buah kenajisan, munafik. Kita semua pakai topeng semua. Shalom, shalom. Padahal banyak hal yang kita sembunyikan di belakang. Makanya komunitas seperti ini adalah bagus kalau kita jangan sampai terjebak munafik. Makanya gini loh, kalau ada yang jatuh, jangan suka malah diomongin. Kalau ada yang temennya, bangun budaya ini, Christ culture. Petrus tenggelam, Tuhan nggak pernah kasih kaki kan? Kok lu tenggelam si Petrus kasih kaki? Enggak, atau diinjak. No, Tuhan kasih tangan untuk Petrus bangun lagi. Petrus menyangkal Yesus, Tuhan hibur dia. Daud jatuh, Tuhan rangkul dia. Nah, seharusnya komunitas yang Christ culture itu, yang punya Christ culture, maka harusnya disinilah orang bisa diterima apa adanya. Tapi di sini juga orang akan belajar untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga kita nggak perlu munafik, nggak perlu pura-pura baik. Karena di sini kita saling menerima satu dengan yang lain. Supaya buah kenajisan jangan punya tempat di antara kita. Amin. Nah, 3 akar kita sudah belajar, 3 akar sudah lihat. Sekarang begini, apa sih penyebabnya? Kan ada 3 akar, ada 1 penyebab. Penyebab utamanya apa? Coba kita lihat. Kesombongan. Kenapa akar dosa bisa tumbuh dengan subur dalam kita? Kesombongan. Saya nggak sombong, Pak. Nah, itu sombong. Ya kan? Saudara, paling utama, apa sih sombong? Coba slide berikutnya. Sombong adalah gini, tidak bergantung pada Tuhan. Udahlah pakai bahasa Indonesia sehari-hari itu ya. Gimana gue? Ada kan membangun kerajaan diri sendiri, penolakan terhadap Tuhan. Oke, sehari-harinya apa? Gimana gue? Saudara-saudara ini gimana gue enggak? Oh enggak, Pak. Saya selalu tanya Tuhan. Saudara hati-hati juga dengan itu. Tanya Tuhan itu kalau saudara nggak mau gini. Yang jelas udah tertulis di Alkitab, saudara nggak mau ikutin. Terus saudara tanya lagi, itu namanya gimana gue? Nangkep ya saudara ya? Ada banyak kita kerasanya ngeroh, tapi sebetulnya bukan ngeroh itu. Karena nggak mau nurut aja. Jadi apa yang udah jelas di dalam firman Tuhan dipertanyakan lagi. Tuhan, tapi maksudnya apa? Tuhan boleh kan? Sampai akhirnya jadi ngelantur nggak pada lugu. Kenapa? Karena gimana gue? Itu sombong. Orang kalau mau rendah hati di hadapan Allah, kita mau belajar menundukkan diri dengan firman Tuhan, Alkitab. Karena gini loh saudara, kalau saya sudah dekat dengan saya, saudara akan menemukan saya ini kemarin bisa bilang A, sekarang bisa bilang B. Loh, Kak Andi kan kemarin A. Oh iya lupa, saya suka lupa. Itu kelemahan saya. Tapi Tuhan kita tidak begitu. Dia kalau kemarin ngomong A, hari ini A. Kita nggak bisa, Tuhan kan kemarin Tuhan bilang A, kok sekarang B? Terus Tuhan bilang, oh ya saya lupa. Enggak. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan dalam firman-Nya, dia bukan Tuhan yang tabrakan sendiri dengan pikirannya. Jadi jangan, loh kan Alkitab bilang gini, oh iya, tapi Tuhan khusus ngomong sama saya lain. Saudara sedang menghina Tuhan itu namanya. Ya kan kita sedang gimana gue, jangan sombong. Ya. Kesombongan apa? Mengandalkan diri sendiri. Kita merasa bisa berkenan sama Tuhan. Kita merasa bisa diterima Tuhan dengan perbuatan kita. Saudara, baca Paulus. Paulus saja bilang, aku ini terkutuk. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh dosa ini? Baru dia bilang, syukur pada Allah. Dia aja sadar, Paulus bilang nih, gua nih nggak bisa. Beberapa orang peneliti-peneliti baca ayat itu, mereka kayaknya ini maksud Paulus waktu dia masih berdosa. Tapi harus diakui beberapa peneliti Alkitab menyatakan, enggak. Itu Paulus setelah jadi rasul masih menyadari
dia adalah orang yang harusnya terkutuk. Dia masih ada tubuh dosa. Sampai dia bilang, siapa yang bisa membebaskan kita? Makanya Paulus itu kalau sudah baca suratnya, kalau sudah urutin tahunnya, yang pertama, surat pertama dia bilang, aku rasul pilihan Allah. Itu surat yang pertama. Saudara baca surat yang terakhir, maka saudara akan menemukan dia bilang nih, aku yang paling hina dari semuanya. Aku yang paling buruk dari semuanya. Pertama, aku rasul pilihan Allah. Yang terakhir ini, gue yang paling jelek dari semua rasul. Kenapa? Dia sadar, nah harapan saya adalah setiap kita pun mengenal ini, jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Saudara boleh bernubuat sekali jadi, puji Tuhan. Tapi harus diakui, ada nubuat-nubuat kita juga salah kan? Jangan bilang ini, oh Tuhan izinkan, jangan buru-buru begitu saudara. Lebih baik akui, iya saya belum sepeka itu sama Tuhan. Ya, iya telinga saya masih bisa salah mendengar suara Tuhan. Dari situ saudara akan berjaga-jaga dalam menyampaikan pesan Tuhan. Saudara akan berjaga-jaga juga di dalam terus menyembah Tuhan, terus meletakkan diri di hadapan Allah bahwa saya bukan Superman. Jangan sombong. Ini akar. Begitu saudara sombong, semua taburan iblis langsung subur di hati saudara. Dan saya juga. Ya kan? Begitu kita sombong, wah iblis senang tabur, langsung jadi saudara. Nanti kita lagi yang harus nyabutin setengah mati. Oke, ciri kesombongan apa? Slide berikutnya. Mencuri kemuliaan, menuntut merasa lebih, memandang rendah, selalu merasa diri benar, keras hati. Itu ciri sombong. Ya kan? Ciri sombong. Saudara lihat itu, saudara mungkin ya, tapi saya mau kasih satu kata yang paling gampang aja ya. Ini kan banyak ya, saudara curi kemuliaan. Kadang-kadang abstrak. Saya kasih satu kata yang sudah jelas. Yuk, slide berikutnya. Teng. Oh, itu ada sulit diajar ya. Oke, nah ini maksud saya. Ya tadi ada posisi. Coba sebelumnya tadi sulit diajar, tidak loyal, tidak sabar semuanya. Oke, tapi saya kasih satu kata berikutnya tadi, sensi. Sensi, mudah tersinggung. Saudara, kalau saudara tuh mudah tersinggung, kalau saya mudah tersinggung, sensi sudah. Sekarang misalnya gini, Kandi nanti gini ya. Wih. Dalam hati saya misalnya, ajar kamu dalam hati loh, kadang-kadang ini, kamu nggak hormati saya lah. Begitu sensi, itu udah ciri ada akar sombong sudah. Saya nggak sombong Pak, tapi dia kurang ajar loh. Terus kenapa kalau dia kurang ajar saudara marah? Nah apa maksud saya nggak sombong Pak, tapi dia yang ngomongnya nggak benar, dia yang kurang ajar. Oke, kalau dia ngomong nggak benar, dia kurang ajar, kenapa kamu marah? Oh iya dong, dia tidak menghormati saya. Oh berarti kamu harus dihormati. Nah, saudara mulai bilang, oh iya ya. Terus dia bilang, ya enggak sih. Nah, kenapa marah? Ya tapi dia, nah, lihat ya, saudara mobil, ulik. Kalau kita sensi, itu berarti ada kesombongan di hati kita. Suatu kali saya digosipin macam-macam sama senior saya pendeta. Oh saya marah, saya tersinggung, saya sakit hati. Saya pernah berdoa, Tuhan kenapa pendeta-pendeta si A, B, C ini tidak masuk neraka saja. Lihat itu, kenapa harus Tuhan tanya gini? Kenapa kok kamu marah? Oh ya dong Tuhan, mereka fitnah, mereka gini, ada banyak sekali. Mereka fitnah, mereka ini. Terus Tuhan bukain nama saya gini. Mereka mengkhianati saya dan sebagainya. Tuhan bukain nama saya bahwa, iya betul mereka berbuat itu sama kamu. Tapi kamu tahu, kamu pun banyak mengkhianati aku. Langsung banyak hal, iya betul. Kamu pun banyak loh, kamu banyak mengkhianati aku juga. Cuma orang nggak tahu aja, jemaat nggak tahu. Tapi kamu banyak mengkhianati aku. Mengkhianati Tuhan. Dengan cara misalnya kita kompromi sama dosa, kompromi sama kedagingan, banyak. Terus begitu, Tuhan bilang, dan kamu lakukan di depan aku. Tuhan bilang, kalau kamu bilang, dia menyakiti hati saya, Tuhan. Tuhan bilang, kamu pun banyak menyakiti hati aku. Di situ saya sadar keberadaan saya. Di situ saya sadar, saya tidak lebih baik. Saudara tahu, saya kenapa bisa mengampuni, saya nggak sempat cerita ya, tapi saya dilukai dalam perjalanan kita kan banyak dilukai. Kalau saya pendeta, dilukainya sama pendeta-pendeta lagi, saudara. Ya kan? Tapi kenapa saya bisa belajar mengampuni? Bisa aja kumat lagi, tapi kenapa saya bisa belajar mengampuni? Karena gini, Tuhan menyadarkan saya bahwa apa yang orang lakukan sama saya, sebetulnya saya juga lakukan sama Tuhan. Bahkan lebih buruk dari itu.
Dia fitnah saya berapa kali? Bisa dihitung, masih pakai jari, masih bisa dihitung. Bukan sampai beribu-ribu kali, enggak. Saya mengkhianati Tuhan, mungkin ribuan kali. Besar dan kecilnya relatif, tapi saya mengkhianati Tuhan. Di situ yang tadinya saya doa, Tuhan harusnya mereka-mereka ini masuk neraka. Di situ saya sadar. Terus Tuhan bilang ini, kalau kamu masuk neraka, masalahnya. Kalau mereka harus masuk neraka di masalahnya, kamu juga. Waktu saya sudah terbuka itu, saya bilang, benar juga Tuhan. Mereka masuk neraka, gue juga nggak lebih bagus dari mereka, gue juga. Terus Tuhan nanya, boleh nggak saya mengampuni mereka sama seperti saya mengampuni kamu? Boleh nggak saya sabar sama mereka sama seperti saya sabar sama kamu? Dan saya bilang, Tuhan boleh, Tuhan boleh. Terima kasih buat kasih, buat anugerah saya tak diampuni. Jangan sombong. Kalau saudara sensi, cepat udah ngaku aja deh. Itu sombong. Ya kan? Disalah, tersinggung. Kenapa? Kak Yosia sekarang beda-bedain orang. Kenapa? Kemarin saya nggak disapa. Loh, kenapa nggak disapa aja kecewa? Kenapa nggak disapa aja sensi? Ya, dia kan seharusnya tidak begitu. Enggak, bukan saya nggak nanya kenapa Kak Yosia yang harusnya bagaimana. Yang saya tanya, kenapa tidak disapa aja sensi? Berarti kan harusnya saya disapa. Emang kenapa kamu harus disapa? Siapa kamu? Saya orang yang harusnya dihargai. Ya sombong sudah, saudara. Ya, jadi coba suruh bolak-balik. Pokoknya kalau sudah kita sensi, yuk sama-sama sepakat yuk. Berarti kita sombong. Ya. Nah, suruh lihat ini gambarnya berikutnya, slide berikutnya. Kalau sudah lihat yang kiri, Kingdom of Self, orang yang sombong, sensi tadi, lihat apa yang ditabur iblis sangat mudah berakar. Lihat itu, kepahitan, cinta uang, kenajisan, gambar yang kiri. Sangat mudah berakar. Karena orang sombong, semua benih iblis diserap habis sama dia. Gampang sekali pahit sama orang, gampang sekali kecewa sama orang, gampang sekali iri hati sama orang, gampang sekali terjebak dalam kenajisan. Akibatnya nggak usah heran, pohon yang tumbuh di atasnya adalah pohon dosa. Betul ya? Saya mau ngomong, ini bisa pelayanan loh saudara. Kita bisa pelayanan. Dalam kondisi yang sebelah kiri ini bisa pelayanan. Jadi saya nggak mau ngomong orang yang nggak kenal Tuhan. Saya mau ngomong ini kita yang melayani Tuhan. Banyak kan di gereja, banyak di pelayanan. Oh ya di gereja banyak, di komunitas tidak ada. Di komunitas juga banyak saudara. Ya kan? Harusnya kita belajar yuk yang kayak kanan yuk. Jangan sombong, jadikan Tuhan sebagai pusat segalanya. Waktu Tuhan menjadi pusat, waktu saudara mengerti, saudara orang berdosa, harusnya binasa, tapi sudah diampuni. Saudara menerima gospel, kabar baik bahwa tentang kasih karunia itu yang menyelamatkan kita. Maka lihat ya, firman Tuhan akan subur di hati kita. Hati kita jadi tanah yang subur. Karena kita sadar saya ini orang yang harusnya dihukum. Jadi orang lain buruk, saya juga buruk. Wah, tapi saya diampuni Tuhan. Nah, dari situ kita jadi tanah yang subur. Akibatnya, kehidupan kita jadi bisa banyak buah roh yang dilahirkan lewat hidup kita. Ya, sudah mengerti gambar ini ya? Saya masuk bagian-bagian terakhir. Mengatasi kesombongan bagaimana? Slide berikutnya. Direndahkan lewat masalah. Saya nggak pengen sih, saya selalu berdoa Tuhan, kalau boleh jangan dong lewat begini. Tapi sebetulnya saya pikir-pikir, saya pun mengalami banyak proses. Kenapa? Karena saya tetap sombong dan akhirnya Tuhan izinkan proses datang supaya direndahkan lewat masalah. Atau kita memang mau merendahkan diri dengan cara apa? Pertobatan. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu bukan permainan perasaan, tapi slide berikutnya. Pertobatan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Sudah tahu. Itu artinya mau mengikuti firman-Nya. Nggak semudah itu kan, kita harus jujur. Saya sudah berapa puluh tahun, 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saya harus akui, nggak semudah itu kita bisa menerima Yesus dan mengikuti firman-Nya. Menjadikan dia pusat penyembahan. Tidak semudah itu. Karena pelayanan ini semua kita buat supaya orang puji kita. Karena pelayanan ini kita buat supaya kita dapat eksis. Ya kan? Tapi yuk kita betul-betul bertobat untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Ya. Dan saya mau kasih tutup dengan ayat ini Roma 8 ayat 28 sampai 29.
Roma 8 ayat 28 dan 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini ayat favorit banyak orang, dan kita pikir ini berarti semua doa kita Tuhan akan beri. Bukan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, termasuk di sini, mereka yang mengasihi Dia? Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara termasuk di sini? Mau dipanggil sesuai rencana Allah? Amin. Berarti Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan? Ayat 29. Nggak boleh dipotong di 28. Ayat 29. Slide berikutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yang kita tadi kan, mereka juga ditentukannya dari semula. Dari semula, dari awal sekali, dari sebelum dunia diciptakan. Ditentukan dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi sudah tahu itu? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita menjadi seperti gambar Kristus. Caranya gimana? Termasuk lewat proses. Makanya saya bilang sama Yosi, saya bilang sama Iren, saya bilang sama teman-teman gini, apa yang kalian lewati, itu sebetulnya Tuhan lagi turut bekerja. Jangan marah sama orangnya, jangan hina sama orangnya. Tuhan kan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi dianya sombong. Tuhan sedang turut bekerja dalam kesombongan orang itu. Tuhan sedang turut bekerja dalam kekasaran orang itu. Tuhan sedang turut bekerja dalam ngomong seenaknya orang itu. Keputusan yang salah dari orang itu. Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk membentuk kita, saudara dan saya. Supaya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kapan kita belajar mengampuni? Waktu orang diizinkan berbuat salah kepada kita. Kapan kita belajar untuk mengalami difitnah seperti Tuhan Yesus? Ya kalau ada orang berbuat salah lewat kata-katanya kepada kita. Kan katanya pengen jadi seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus difitnah loh, saudara. Berarti ya minimal kita harus pernah difitnah juga dong. Begitu difitnah, sakit hatinya. Padahal katanya, aku pengen jadi seperti Engkau, Yesus. Ya, nyanyinya nangis-nangis, saudara. Ya kan, air mata keluar, air hidung keluar, semua air keluar. Aku mau jadi seperti Yesus. Begitu difitnah, pahitnya luar biasa. Wow. Kita lupa Tuhan yang lagi bekerja di dalam itu untuk kita juga mengalami difitnah seperti Yesus. Itu baru difitnah, belum yang lain-lain ya, saudara. Saya nggak sebut, nanti saudara udahan semua. Tapi kira-kira kalau mau jadi seperti Yesus, nah ini bukan agama kan. Ini bukan saudara agama. Ini bukan main-main, bukan lip service. Saudara bisa bermain agama, saudara bisa main pelayanan dan berpura-pura, saudara bisa munafik, bisa, itu pilihan saudara. Tapi saya harap, yuk sama-sama kita belajar membangun diri betul-betul di dalam Tuhan. Dan tujuan Tuhan adalah menjadikan kita seperti Dia. Jadi waktu saya menyadari bahwa semua Tuhan izinkan supaya saya bisa merasakan apa artinya menjadi seperti Yesus. Difitnah, ditinggalkan, diperbuat yang jahat sama kita, dianiaya, apapun. Saya lihat ini, bukan orang itu jahat sama kita. Tapi Tuhan sedang bekerja lewat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yaitu kita jadi seperti Yesus. Sekali lagi, gambar yang pertama tadi boleh ditayangin lagi, gambar yang gunung es. Sekali lagi, saudara, amin. Tapi jangan bilang, saya sudah tahu, Pak, amin. No. Saudara, jangan cepat ngomong gitu. Kalau saudara ngomong sudah tahu, saudara cuma ngomong yang di atas dulu. 10% itu pengaruhnya. Renungkan di sini. Izinkan akar-akar tadi dikenali. Caranya gimana? Kalau ada buahnya, kenali. Karena saudara baru bisa tahu apa yang ada di hati saudara yang paling dalam lewat buah yang muncul. Sekali lagi, saudara sensi, saudara mesti tahu. Saudara harus punya besar hati untuk mengakui gini. Berarti di hati paling dalam saya masih sombong. Saudara masih iri soal uang, berarti di hati paling dalam saya masih cinta uang. Kenali yang paling dalam, terus bawa itu, lihat di dalam karya salib Yesus, semuanya sudah ditebus, semuanya sudah diampuni. Saudara, walaupun seburuk itu saudara sudah diampuni, yuk izinkan penebusan Tuhan itu memulihkan saudara betul-betul. Sehingga saudara betul-betul bertobat, Tuhan, aku nggak mau cinta uang lagi. Aku nggak mau terus hidup dalam akar kenajisan.
Aku nggak mau terus pahit. Aku masih pahit, Tuhan. Waktu aku lihat dia, ada di hati ini. Nah, buahnya kan, kenali buahnya. Ada di hati nih. Responnya ada. Ada. Ya, waktu dia agak kepleset dikit, rasain. Nah, begitu kan? Ada. Nah, kita kenali itu semua dan kita bawa dalam pertobatan dalam Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita menjadi seperti Kristus itu bisa jadi. Amin. Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Boleh kasih virtual clap, boleh kasih respon, luar biasa. Kita diberkati, sangat diberkati. Saya ingat banget waktu pertama-tama Kak Andi bawakan ini kepada hidup kami, saya betul-betul dibongkar bangkir. Pahitnya, keselnya, sensinya itu dikeluarin semua. Saya bersyukur saya dapat kesempatan untuk menyadari gitu. Ternyata di balik semua yang di atas yang berkata amin, kuat, haleluya, puji Tuhan, ada akar, ada yang nggak kelihatan di dalam. Dan ketahuannya dari mana? Dari sensi. Waktu masih emosian, waktu masih bereaksi, ada yang ini katanya mau jadi seperti Kristus. Dan waktu masalah dipakai sama Tuhan untuk membentuk kita, malah jadi masalah. Malah kita bereaksinya berbeda dari apa yang Tuhan mau kita keluarkan. So, saya bersyukur ini jadi kesempatan pertama untuk kita semua dengar ini bareng-bareng. Saya berdoa, saudara, sama seperti kebenaran ini memerdekakan saya dan Irin di awal-awal pelayanan kami ini, bangun komunitas ini. Saya berharap ini sungguh mengubahkan saudara. So, sekali lagi, thank you so much, Kak Andi. This is really a blessing for us. Biarlah ini jadi fondasi awal yang membuat kita, waktu kita lagi numbuh di dalam komunitas ini, selalu bisa ngecek ya. Ngecek bareng-bareng ke dalam ya. Karena memang betul, nggak ada yang kebal. Mau udah jadi hamba Tuhan besar, atau baru mulai, nggak masalah. Semua bermasalah dengan hal ini. Semua bergumul dengan ini. So, thank you so much.